Oke. Yuk. Oh. Hari ini telah resmi menentukan kami dari technical lawyer sebagai tim kuasa hukum yang akan mendampingi segala sesuatu terkait urusan hukum, ya, baik itu dalam bentuk ancaman atau dan lain sebagainya. Juga kami per hari ini menyatakan tidak hanya urusan hukum, tapi juga kami selaku tim akan melindungi klien kami dari segala hal-hal yang tidak diinginkan dalam selama proses penanganan perkara. Bang, kalau boleh tahu perkara apa sih Bang yang dituntut sama Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi sama klien kami, bahwa dia mendapatkan hal-hal yang tidak baik dari mantan suaminya. Mantan suaminya, dia telepon sama saya kemarin juga, dia ketakutan. Artinya saya sampai bilang, apa itu yang kamu takut? Lalu Ratu bilang, yang buat saya takut adalah background mantan suami dan keluarga keras. Mendapatkan hal-hal apa itu Bang yang bikin Kak Novi Mungkin bisa ditanya. mungkin bisa jelasin apa yang membuat Kak Novi takut gitu? Ada beberapa chat yang sudah saya share juga ke media ya. Salah satunya ancaman untuk menghadiri anak saya, sehingga saya ditutup akan bekerja saya sebagai petugas ini. Saya bukan musim yang baik dan lain-lain. Lalu juga saya tidak nyaman untuk dibicarakan perihal daerah yang privasi, dan ketika dia bilang kita menyiapkan hari, padahal nyatanya itu 1 hari, dia 2 hari lah ya, tapi dia ngotot dan dia merasa bahwa rumah saya itu adalah hak dia untuk datang, padahal kita sudah cerai, sudah nggak ada urusan ikatan atau apapun itu. Dan dia bilang katanya saya mau bunuh dia. Loh, kan kamu mau nerobos masuk rumah saya. Dan dia terus keluar di media segala macam bilang bahwa saya katanya pansel sama dia, settingan sama dia. Demi Allah, saya menikah sama dia beneran karena saya mau menikah, bukan karena saya mau main-mainin pernikahan, nggak ada sama sekali. Dan juga poin yang paling penting adalah jangan memakai nama saya lagi dalam urusan apapun, dalam hal apapun, dengan agenda apapun, karena saya merasa kalau kamu mau mencari uang di sini, pakailah namamu sendiri, pakai talentamu sendiri. Karena saya pribadi, ini pernikahan kita aib, udah selesai sampai sini, stop. Kalau mau tabayun, ayo tabayun sekalian. Ketemu bareng, ayo. Kemarin kamu didampingi sama teman-temanmu, sekarang aku didampingi sama abang-abangku, ayo. Kemarin aku sendiri terus, sekarang baru aku berani. Aku memang nunggu saat-saatnya kamu mulai. Kita udah baikan, tapi dia begitu lagi. Jadi saya rasa dengan dukungan Bang Sunan dan Iman Jim, ini harus diberikan sesuatu yang poinnya tuh kuat. Ya, jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa mulai hari ini, malam ini ya, Saudara Ratu Rizky Nabila sudah menjadi klien kami, ya, yang kantor hukum Pak Sunan Kalijaga. Dan yang pertama kami ingatkan kepada Saudara Ibrahim, ya, kalian ini kan sudah tidak ada hubungan hukum lagi, artinya sudah bercerai. Harusnya kan tidak perlu lagi membuka aib di media sosial, ya kan. Yang kedua, ketika Anda mau maksa masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu kena pasal ya kan? Apalagi ada bahasa-bahasa pengancaman ya lewat WhatsApp ya. Dan juga coba dilihat di media sosial, tadi saya sudah juga di beberapa media sosial, itu sangat tidak etis. Harusnya sebagai laki-laki, kalau sudah diceraikan, ya sudah,
Untuk apa kau nyari-nyari pansos di media sosial? Untuk apa? Kayak seolah lu jagoan aja. Ini warga negara Indonesia ini perempuan Indonesia. Udah pasti kami lindungi. Baik dari sisi hukum atau dari sisi apapun ya. Udah pasti hukum Indonesia akan melindungi yang bersangkutan, dan udah pasti tim lawyer ini akan melindungi yang bersangkutan ya, klien kami dari sisi hukum maupun dari sisi yang lain. Silakan Ibrahim, kamu lakukan apa silakan, kami akan hadapi ya. Jangan khawatir, kami tidak akan mundur satu langkah pun. Yang terpenting di sini adalah kamu harusnya sudah selesai urusan hukum, hubungan hukum kamu sama klien kita Nabila sudah selesai. Jadi tidak usah lagi umbar-umbar janji di media sosial dan lain sebagainya. Tetapi harus yang kau ingatkan bahwa berarti kau bukan laki-laki yang baik. Sehingga nikahnya hanya 2 hari lalu diceraikan. Malu sebenarnya ya. Aib seperti itu harusnya malu. Jangan lu sok-sokan seolah-olah mau bawa nama Nabila untuk di media sosial, nggak perlu. Ya, sebagai laki-laki itu namanya laki-laki cengeng itu ya. Jadi begini juga untuk hal-hal privat supaya juga jangan diumbar ke media sosial ya. Karena itu kan kalian berdua yang tahu, jangan diumbar ke media bahwa ini dan lain sebagainya. Ada ya bahasa-bahasa yang kurang etis lah. Untuk sebagai orang timur, orang Indonesia itu tidak pantas untuk didengar atau dipublikasikan kepada media sosial. Jadi malam ini karena Nabila, klien kami sudah di bawah pengawasan kantor hukum Sunan Kalijaga dan tim, artinya segala urusan hukum akan berhadapan dengan kami. Dan kalau kau, Ibrahim, saya ingatkan, kalau kau berkuar-kuar di media sosial, udah pasti kami akan ambil langkah hukum yang tegas. Ya, itu saya ingatkan kamu, Ibrahim. Silakan. Dan pada malam hari ini juga kami dari kantor hukum Sunan Kalijaga juga mau menyampaikan kepada Ibrahim bahwa Ibrahim sebagai tamu, sebagai pendatang yang baik, tunjukkan etika di negeri kami. Kami menerima pihak manapun yang untuk mencari makan di negeri kami, tapi tunjukkan etika yang baik, jadi tamu yang baik. Karena gini, kita nggak tahu kedatangan dia sebagai apa di sini. Menurut informasi dari klien kami Nabila, bahwa si Ibrahim ini bekerja juga di Republik Indonesia ini. Ini perlu kita telusuri ya Mas Sunan ya. Seperti apa? Izin tinggalnya seperti apa, nanti kita telusuri semua. Dan di sini juga saya minta kepada Ibrahim untuk menertibkan saudara-saudaranya jangan berkuar-kuar di sosmed yang dapat menjerat Ibrahim sendiri di Republik Indonesia. Itu aja dari saya. Oke, itu masalah berkuar-kuar dari Ibrahim itu apakah masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik? Ya udah pasti. Kami makanya dari beberapa postingan dia sudah ada. Jadi kita akan pelajari apakah ini akan kita ambil langkah hukum ya terkait dengan ocehan dia di media sosial. Ini negara hukum ya. Anda jangan main-main di negara ini. Karena ketika kamu bersentuhan dengan warga negara Indonesia, apalagi wanita Indonesia, kamu mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, bahkan menjolimi dia, udah pasti hukum Indonesia akan melindunginya. Dan apalagi tim lawyer ini, kami akan lindungi dia dari segala sisi. Oleh karena itu kepada Ibrahim udah stop lah, tidak usah lagi pansus di media sosial. Sebenarnya lakukan komunikasi yang baik ya. Kalau Anda masih mau supaya hubungan ini artinya sebagai keluarga lebih baik. Jangan mencari menebar aurat hal yang negatif di media sosial. Apalagi berbicara soal masalah-masalah yang privat, itu sebenarnya tidak diperbolehkan itu ya. Dan kami pasti akan melindungi dan akan mengambil langkah hukum kepada Ibrahim. Ya, setelah malam ini langkah hukum apapun kami akan lakukan. Mungkin kepada saudara saya silakan. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini kami akan coba mempelajari soal pasal-pasal apa aja yang kita untuk mengambil langkah hukum. Yang pertama mungkin dugaan yang akan kami lakukan adalah soal pasal pengancaman sebagaimana yang diatur di pasal 369 ayat 1 KUHP dan juga pasal pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur pasal 27, 28 dan junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Itu yang akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan dan akan kami coba mempelajari bersama tim. Mungkin itu yang Oke, karena Nabila mungkin apa sih bentuk ancaman dari si Ibrahim ini seperti apa? Karena ada dua seperti ya, saya takutnya kurang lebih yang jelas saya dikutuk, di ultimatum dari pihak salah satu keluarganya. Tapi ada sih salah satu yang Ibrahim sendiri katakan ke saya akan habisi kamu. Dia bilang itu ke saya. Nah sekarang Ibrahim saya bilang ke kamu mau damai atau kamu mau habisi saya? Habis ini dalam konotasi seperti Saya apa? nggak ngerti. Takutnya beda bahasa, beda arti. Saya nggak bisa arti. Karena mungkin dia orang luar kan, orang luar Ya, jadi mungkin saya nggak ada mau susun perbedaan dulu, bahasa saya juga. nggak mau susun. Biar nanti kuasa hukum saya Bang Sunan dan tim yang melihat
lihat, dan nanti mungkin yang nggak tahu ya, saya sih artinya begini, klien kami ini sebenarnya saat ini ya trauma juga lah karena diancam. settingan bermasalah kalau dalam settingan tapi dan nanti tapi ada 3 unsur yang nggak mungkin saya katakan secara gamblang detailnya. Tapi posisi Ibrahim sekarang lagi di Indonesia apa di Indonesia? Tapi posisi Ibrahim sekarang lagi di Indonesia apa di Indonesia? Kapan mau ketemu apa sama Ibrahim? Untuk apa ketemu lagi orang juga nggak ada hubungan. Saya untuk apa ketemu lagi orang juga nggak ada hubungan atau di pengadilan. Justru kalau dia berkeluar terus ketemu di kantor polisi atau di pengadilan. Ya. Itu tadi yang pasti kalau jelas. Serta yang pasti saya ingatkan kepada Ibrahim ya, serta mungkin kerabat atau keluarganya. Kalau pemain keras, pemain hukum atau pemain apapun, kami pasti siap menghadapinya dan bahkan. Tapi kalau dia Ibrahim ini keluar negeri, tapi kalau dia Ibrahim keluar negeri proses laporan itu nggak ada masalah. laporan Nggak ada masalah. Karena daluarsa pidana ketika kita laporkan sejak kita laporkan itu berlaku 12 sejak kita laporkan itu berlaku 12 tahun. Dia balik apa kapan pun kita bisa. Jadi kalau dia balik apa kapan pun kita bisa. Saya cuma ingatkan dan saya cuma ingatkan tolong ya jangan pakai gaya-gaya kekerasan sama wanita Indonesia. Sangat suka karena kami ini semua sangat suka menghadapi orang-orang yang berperilaku keras. Dia boleh merasa dirinya keras tapi nanti mungkin dia boleh merasa dirinya keras ya, tapi nanti kita uji aja siapa keras dia atau ini udah memenuhi unsur pidana. Tapi yang dilakukan sama Ibrahim sudah sementara pidana sudah. Saya katakan sementara unsur pidana ada kami sepakat unsur pidana ada beberapa pelanggaran pasal yang dapat kami lakukan upaya hukum yang keras. Makanya saya kembalikan ke dia, mau main keras atau mau main baik-baik. Tapi baru dikasih yang permintaan melalui video ini. Tapi Jadi perlu saya sampaikan, saya mengimbau kepada penegak hukum untuk mengawasi orang ini, mengawasi orang ini juga keras, ya. Mengawasi karena kami duga keras apa yang dilakukan. Ini sudah mengandung unsur pidana apa yang dilakukan, baik WhatsApp dan lain sebagainya. Walaupun ancaman itu adalah WhatsApp dan lain sebagainya. Ingat tadi ada pertanyaan supaya yang bersangkutan diawasi dan ingat tadi ada pertanyaan wartawan. Karena dia hadir negara ini pasti ada konsultasi. Tidak masalah. Karena dia hadir negara ini pasti ada luar negeri ya kita pasti ada dubes untuk cari yang bersangkutan. Kalau dia keluar negeri ya kita ada pelatih konsulat untuk cari yang bersangkutan negaranya. Jadi tidak nanti kalau kita laporkan, kalau misalnya sudah nanti kalau kita laporkan, kalau misalnya sudah kita laporkan dan statusnya ditingkatkan jadi tersangka atau sini, udah pasti larangannya itu otomatis kalau dia tidak boleh berkeluaran berkeliaran ke luar negeri lagi akan antisipasi ya kan pasti sudah ada tindakan antisipasi daripada pihak penegak hukum Republik Indonesia. Kalau berapa lamanya lihat hari ini kan baru kita dapat kuasa. Kalau berapa lamanya lihat juga hari ini kan baru kita dapat kuasa. Pelajari dulu. Tadi ada 2 pasal nih ya. Akan mempelajari dulu. Tadi ada 2 pasal nih. Itu sementara. Ada pasal pengancaman dan kira-kira ada itu sementara. Tapi kita masih lihat apakah ada pasal lain yang dia dari omongan dia. Apakah ada pasal lain yang bisa kita seret dia ke pengadilan? Gimana keluarga menanggapi pengancaman? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin sampai di sini dulu karena terlalu banyak tekanannya. Terlalu banyak tekanannya. Kasih nafas dulu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.